Konflik yang terjadi antara Crazy Rich asal Surabaya dengan Medina Zain perihal masalah tas hingga kini masih terus berlanjut memanas. Setelah sebelumnya, Crazy Rich asal Surabaya meminta kepada Medina Zain untuk mengembalikan uangnya karena merasa tas yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya, kini bermuara di pihak kepolisian. Crazy Rich asal Surabaya pun pada akhirnya melaporkan Medina Zain ke polisi karena merasa terancam oleh Medina Zain. Salah satu bentuk dugaan ancaman yang dilontarkan oleh Medina Zain kepada Crazy Rich asal Surabaya adalah dugaan ancaman akan dibom. Maka seperti inilah pengakuan Crazy Rich asal Surabaya saat akan melaporkan Medina Zain ke polisi. Saya sih mau menindaklanjuti kasus yang kemarin soal beberapa tas itu kan ya. Dan saya sudah menunggu selama 1 bulan, ternyata nggak ada etika baik. Jadi saya kesini untuk konsultasi masalah tas yang kemarin. Juga selain itu, di samping itu, selain tidak ada etika baik, kok malah mengumbar kebencian gitu. Menghina-hina saya, mengancam saya gitu. Ancamannya seperti apa? Ya bilang di sosial media dia bahwa dia akan bawa bom lah gitu. Mau dibom gitu Mbak? Mau dibom. Mbaknya apa rumahnya? Sayangnya dia akan bawa bom gitu. Ya, pada waktu hari tanggal 29 itu. Nggak ada, yang jelas dia nggak ada etika baik sampai hari ini. Udah saya tunggu 1 bulan. Tidak ada pertemuan, tidak ada apa. Tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan. Kan dia yang saya somasi 2 kali, somasi kedua saya tidak dijawab. Berarti itu tanggal berapa somasi kedua, Mbak Uci? Somasi kedua sekitar tanggal 3 3 Oktober? 3 bulan, September. Iya. Berarti hari ini pemeriksaan atau laporan buat kerja, Mbak Uci? Saya mau ketemu konsultasi aja sih. Kemudian. Oke, siap Mbak Uci, nanti Ntar lagi. lanjut lagi. Berarti sekaligus membawa bukti-bukti ya Mbak ya? Iya. Berupa chat, ancaman gitu. Aman. Oke, kita lagi bawa Mbak. Yuk. Silakan Mbak. Itu tas hermesnya yang Mbak Uci ya? Bukan, ini punya saya. Pasnya di bawah Mbak? Yang pas Oke, kita lagi ntar. Ada. Ada di bawah ya Mbak? Nah, ada. Barang buktinya ada. Crazy Rich asal Surabaya pun pada akhirnya mengatakan jika laporannya kepada pihak kepolisian karena merasa terancam yang diduga dilakukan oleh Medina Zain telah diterima. Hal ini berawal dari transaksi jual beli tas yang mana pada akhirnya Crazy Rich asal Surabaya merasa tas yang dibeli dari Medina Zain tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapannya. Somasi pun telah diberikan Crazy Rich asal Surabaya, namun ternyata menurutnya Medina Zain bersikukuh tidak mau mengembalikan. Mbak, laporannya apa Mbak? Dan laporannya yaitu pengancaman atas diri saya dan membuat saya itu setiap hari merasa terancam dan sudah ditindaklanjuti dengan baik tadi yang sudah saya berikan LP. Yang dilaporkannya siapa terlapornya Mbak? Saudari Medina Susani. MZ? Ya. Atau dikenal dengan nama MZ? Iya betul. Oke, awal mulanya pemicunya apa Mbak? Pemicunya soal penjualan tas. Pada akhirnya dia mengancam saya, mengancam ke saya dan saya merasa terancam dan nggak enak di hati, makanya saya hari ini bikin laporan di Polda Metro. Kerugiannya sampai berapa? Kenapa? Kerugiannya? Kerugian apa? Kerugian yang dialami oleh Mbak? Kerugian itu bukan ini ya, bukan materi ya, tapi psikis saya yang terganggu. Terkait pengancaman itu ya Mbak? Iya, pengancamannya bentuknya kayak apa? Kenapa? Bentuk ancamannya kayak gimana? Ya dia hati-hati ya kamu, akan aku kirim, akan aku bom kamu, bilang gitu. Dan juga dia jelasin juga bahwa hati-hati selamat mau masuk sel selama 3 hari
bawa pop mie, bawa Indomie, bawa selimut gitulah. Apa sih mungkin alasannya dia ngancamnya, Mbak? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu apa alasannya. Ada dendam atau ada urusan yang belum selesai atau apa? Tidak ada sih, menurut saya kan saya wajar kalau saya membeli tas ke dia dan barangnya itu tidak sesuai, saya minta uang saya kembali. Dan pada waktu itu dan dia mengiyai. Setelah saya somasi dia bersikukuh tidak mau mengembalikan itu semuanya. Harga tasnya berapa? 1,3 lebih. Itu satuan atau semuanya 1,3? 4 tas. 4 tas 1,3? Iya, 1,3. Dan diterima hasil kualitasnya sebenarnya bukan? Tidak sama, tidak sesuai. Kalau enggak gitu kenapa saya harus rame-rame seperti ini kan? Artinya KW nggak asli atau gimana? Tidak sesuai dengan tas-tas yang saya punya. Tidak Dari sama. segi apa mungkin nggak sesuai? Dari detail-detailnya semuanya, dari bakalnya, dari apanya semuanya sama. Bisa dipastikan kalau tas itu palsu nggak? Itu sekarang lagi diurus dengan Kapolres dengan Polrestabes Surabaya. Kalau masalah tas ini masalah pengancaman aja kalau yang di sini. Mbak, pengancamannya mungkin boleh diceritakan dari tanggal berapa, lalu melalui media apa? Pada waktu itu dia chatting tanggal 2 September. Berarti bermula dari Medina Zain ya? Iya, bermula dari tas itu tadi yang dia tidak berkenan untuk mengembalikan uang saya. Boleh diceritakan lanjut? Lalu tanggal 2 itu dia WhatsApp dan mulai mengancam bahwa hati-hati masuk sel 3. Saya sudah masukkan orang berapa 3 bulan lah itu, siap-siap saya harus bawa Indomie lah, bawa selimut gitu. Lalu tanggal 12 dia pasang di story Instagram dia bahwa ada kata-kata saya mau dibom. Dasarnya apa dia mau mengancam masukin ke penjara? Medina dasarnya apa? Rasanya saya nggak tahu juga. Dia ngechat saya seperti itu. Ngapa Mbak duluan mungkin yang Menuntut. dia menagih atau apa? Saya kan bikin somasi ke dia pertama dan dijawab dengan itu. Sudah ada tanggapan mungkin dari Medina? Iya, tanggapannya itu Malah mengancam. malah mengancam. Berarti tadi yang disampaikan bukti-buktinya apa saja mungkin, Mbak? Buktinya gampang kok, soal chat itu aja, beberapa chat sama ya bukti story dia tentang bom itu. Bisa Buktinya, Mbak. Boleh ditunjukin buktinya. Kamera. Kekecewaan Crazy Rich asal Surabaya ini pun pada akhirnya diketahui oleh Medina Zain. Dan justru Medina Zain memiliki kronologisnya versi dirinya sendiri terkait apa yang diutarakan oleh Crazy Rich asal Surabaya. Dan untuk meluruskan dari bentuk pernyataan serta kekecewaan dari Crazy Rich asal Surabaya, seperti inilah klarifikasi dari Medina Zain berikut ini. Jadi gini, inisial U ya, inisial U. Inisial U itu udah kenal sama aku lumayan lama dan kita sering jual beli tas. Jadi ya pernah jual gitulah. Udah beberapa kali lah, dibilang sering, lumayan gitu kan. Nah, singkat cerita kemarin dia sempat beli beberapa tas ya, takut lupa. Ada beberapa tas gitu kan. Jadi si tas ini dia udah cek tuh, ceritanya udah cek. Pertama ke sana yang dia cek tasnya nggak jadi. Oke, asisten aku dari Surabaya balik lagi ke Bandung. Yang kedua kali dikirim lagi tasnya, bawa tasnya beberapa biji gitu. Oh ini oke, ditransfer lah sama dia, ya kan, ditransfer, dicek sama dia, semuanya dicek apa segala macam. Nah udah kayak gitu, dia minta barang lagi tuh. Hari keberapa manajer aku yang lain berangkat lagi ke Surabaya nganterin tasnya. Nah singkat cerita, si tas-tas ini ada beberapa yang diragukan ya, nggak dibilang palsu, diragukan keasliannya gitu. Nah tapi akhirnya yang tas yang nggak berdosa di cancel juga sama dia gitu, yang nggak salah apa-apa tuh di cancel juga sama dia. Dan yang di cancel sama dia tuh totalnya lumayan 1 M lebih. Yang di cancel tuh 2 tas tuh 1 M lebih harganya, 2 tas. Yang satu 500 juta, yang satu 550 juta, kalau nggak salah harganya segitulah.
Nah, yang di cancel tuh harganya yang mahal, yang lain gak jadi diambil, tapi tas aku ada 9 ditahan sama dia semua sampai detik ini. Sampai detik ini ditahan. Menurut Mbak pantas gak? Maksudnya maksudnya dari 9 tas, dia baru bayar 2, terus tasnya ditahan 9-9-nya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak ini tuh apa sih, orang pada mojokin aku atau gimana, nggak ngerti gitu. Terus aku kalau misalnya dibilang punya hutang ke Mbak U itu, kalau misalnya punya hutang, ayo buktiin gitu. Makanya tadi aku bikin di story, ayo buktiin ke rumah gue deh, kan tahu rumah gue gitu kan, datang aja ke rumah gitu kan, atau enggak lapor polisi aja, nggak usah masuk TV ini itu segala macam, bikin isu apa segala macam, kan jadi memanas. Dan ini aku bener-bener terugikan banget loh dengan kejadian ini. Orang-orang jadi nggak trust ke aku untuk penjual beli tas gitu kan, untuk jual beli barang-barang branded udah nggak percaya lagi sama aku gitu loh. Padahal ya boleh dicek lah, maksudnya kalau mau sombong di Plaza Indonesia aja aku member VIP gitu kan, udah gold. Jadi aku agak kesel gitu, maksudnya kayak apa namanya, menyangkut pautkan ini semua dengan kejadian utang piutang yang harus aku selesaikan dan sudah aku selesaikan gitu sebagian kayak gitu. Ya itu, makanya saya sudah memang ada mengancamnya. Saya katakan kalau kamu tidak mau selesaikan dengan baik-baik akan saya blow up. Tapi dia nggak ada tanggapan gitu loh. Cuman ya nanti kak saya transfer. Tapi hari ini setelah saya blow up kan, dia memang ada telepon saya 2 kali, ada suaranya dia juga. Lalu dia mengatakan nanti akan aku transfer kak. Ya sudah, ditransfer sesuai sama somasi. Kan dia sudah saya somasi kan, transfer sesuai dengan somasi, yang somasi. Iya nanti saya transfer. Buktinya sampai hari ini dia nggak ada transfer, nggak ada telepon, nggak ada apa, nggak ada niat baik. Mungkin terakhir nih kak, yang apa yang mau disampaikan buat MZ? MZ, ya saya berharap cuman simpel sih. Kita nggak usah lah, maksudnya sampai kita diketahui orang banyak kan gitu kan. Saya juga nggak mau kejadian ini sampai viral kemana-mana gitu kan. Ya kalau memang ada niat baik, yuk kita sama-sama diselesaikan. Tolong diambil tasnya, kembalikan uang saya, cuman gitu aja kok, simpel. Saya nggak minta apa-apa.